Kalimat yang kita baca doa yang menunjukkan ketawaduan beliau. Wala'allallah yanfa'u bihil mutakallima wassami. Ya, semoga Allah anugerahkan kepada yang membaca dan juga yang mendengarkan. Ini satu ketawaduan yang sungguh menjadi contoh yang harus kita tiru. Memang para ulama-ulama kita ini mengajarkan, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat sampai pada saat ini, para ulama-ulama kita baik dari kalangan dzurriyyah Rasulullah, para habaib, ataupun dari para ulama-ulama kita mengajarkan tawadhu, mengajarkan rendah hati. Bagaimana kalau saya ambil contoh misalnya di dalam kitab Irsyadus Sari, di sana ada rangkuman daripada kitabnya Ki Hasyim Asy'ari. Ada beberapa riwayat, di antaranya wahaka Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an anna Umar bin Al-Khattab qala li Abi Bakar Siddiq, ya khairan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bercerita bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengucapkan satu kalimat, tentu ini adalah satu pujian antara sesama mertuanya Rasulullah, pujian antara sesama orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya khairan nas ba'da Rasulillah, wahai sebaik-baik orang setelah Rasulullah SAW. Ini kata daripada sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Abu Bakar menyatakan, tidak pantas engkau ucapkan kalimat tersebut, tidak layak itu tersematkan pada diriku, tidak layak tersematkan pada diriku. Bukankah aku mendengarkan Rasulullah SAW menyatakan, ma ittala'ati syamsu ala rajulin khairin min Umar. Ini pujian mereka antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang sudah menjadi tradisi diajarkan demikian, ya. Sudah menjadi tradisi diajarkan demikian. Dan apakah itu muncul kalimat tersebut semata-mata sekedar ucapan biasa? Tentu tidak. Ini adalah buah daripada ajaran gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul sifat tawadhu demikian. Dan turun-temurun itu ilmu, itu ajaran diajarkan kepada murid sampai kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Maka kalau doanya wala'allallah yanfa'u bihil mutakallima wassami, beliau tidak ego di sana. Yang membaca yang mudah-mudahan dapat manfaat, yang mendengarkan juga dapat manfaat. Ini adalah satu contoh suri tauladan yang sangat-sangat tinggi. Suri tauladan yang sangat tinggi. Satu saat saya masih baca dalam kitab Irsyadus Sari itu. Di sana ada satu riwayat dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad Al-Hanafiyah dari Bani Hanifah, ibundanya dari Bani Hanifah. Beliau pernah bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah. Siapakah yang lebih baik setelah Rasulullah SAW? Ini pertanyaan Sayyid Muhammad kepada abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah SAW. Sayyidina Ali menjawab, Abu Bakar. Ini jawaban daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang lebih Bakar Siddiq. Qultu summan. Kemudian siapa wahai abah? Setelah sahabat Abu Bakar, siapa yang lebih utama setelah beliau? Qala Umar. Setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengatakan, aku takut bertanya, kalau aku bertanya lagi dikatakan Utsman. Maka aku mengatakan, summa anta ya abati. Kemudian engkau. Bagaimana jawaban Sayyidina Ali ketika beliau diberikan status demikian? Beliau menjawab, ma'ana illa rajulun minal muslimin. Wahai anakku, aku ini orang muslim biasa, tidak sama dengan mereka. Aku ini orang muslim biasa. Ini ketawaduan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Apakah ini ucapan biasa? Apakah ini hal yang biasa? Bukan hal yang biasa. Ini merupakan hasil didikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul dari dalam jiwanya, kemudian menempatkan dirinya lebih rendah daripada orang lain. Dan memang prinsip dalam agama ini, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang tawadhu, Allah angkat derajat. Di dalam kitab tersebut juga masih saya baca di sana, ada satu kisah daripada Al-Imam Syi'bi meriwayatkan. Al-Imam Syi'bi meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Zaid bin Thabit, ibundanya wafat. Lalu beliau mensolatkan ibundanya. Sebelum beliau mensolatkan, datang ke tempat ibundanya, beliau bawa kendaraan kuda. Itu diikatkan di satu tempat. Setelah selesai sholat, datang daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Datang beliau. Lalu itu pelana kudanya itu diambil, kemudian didekatkan ke dekatnya daripada Sayyidina Zaid bin Thabit ini. Kemudian kata Sayyidina Zaid mengatakan, biarkan itu wahai anak paman Rasulullah, biarkan itu. Tidak layak Anda begitu. Saya ini kan orang biasa, katanya. Biarkan sudah itu, katanya. Kemudian bagaimana jawaban beliau? Begini kita bersikap kepada para ulama. Setelah selesai, kemudian beliau mendekati daripada Abdullah bin Abbas, diambil tangannya, kemudian dicium itu tangan Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas menegur, kenapa kok pakai begini-beginian? Begini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini yang diajarkan oleh Rasulullah, begini yang diperintahkan oleh Rasulullah terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi ini mengajarkan dari dua sisi ini ketawadhuan, mengajarkan ketawadhuan. Sehingga apabila ini yang tercermin dari setiap tokoh-tokoh kita yang dzurriyyah Rasulullah SAW, yang tercermin daripada para ulama, maka akan terjadi satu aura kedamaian, satu kebersamaan, satu aura daripada kelembutan satu dengan yang lainnya.